Namaku Yuda. Aku ingin membagikan pengalamanku di Nightmare Side malam ini. Pengalaman yang aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Di sebuah podium lapangan sepak bola yang berada di Kecamatan Pangalengan. Saat itu aku sedang bermain bersama sahabatku di daerah Cibolang. Kemudian setelah sampai di kolam renang, kami bergegas untuk mengganti pakaian. Hingga kemudian kami pun mulai berenang. Singkat cerita, setelah berenang, kami pun bergegas mengganti pakaian untuk persiapan pulang. Saat itu sudah menunjukkan jam 4 sore. Dan cuaca pun terlihat sudah mulai gelap. Awan pun mendung. Mungkin akan turun hujan. Kami pun berangkat pulang dari kolam renang itu. Hingga di perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun agak besar. Lalu aku putuskan untuk berteduh dulu. Aku menyuruh Ruslan untuk mengarahkan perjalanan ke arah podium lapangan bola. Lan, daripada kayak gini gak akan bener. Kita neduh dulu aja di podium lapangan. Hujannya gede banget soalnya. Ruslan pun mengangguk. Setelah tiba di podium itu, kami pun berteduh, menunggu sampai hujannya berhenti. Aku sempat mengeluh. Sepertinya hujannya tidak akan reda. Namun Ruslan mencoba menenangkanku. Katanya, tunggu saja, nanti juga reda. Hujan malah semakin besar. Malah bisa dibilang tidak kunjung reda. Saat kulihat jam, sudah menunjukkan jam 5:30 lebih. Sehabis berenang, membuat perutku terasa lapar. Akhirnya aku menyuruh Ruslan untuk pergi ke warung, membeli cemilan sambil menunggu hujan. Warungnya memang agak jauh, tapi tidak terkena hujan. Pun mengangguk dan langsung berangkat. Sementara aku menunggu sendirian di podium itu. Berenang membuatku mengantuk. Aku coba menggerakkan badanku, meregangkannya ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Hingga tak sengaja ketika aku melihat ke bawah, ya ke kolong podium itu, aku melihat seperti ada orang di bawah. Siapa tuh? Aku pun lalu beranjak turun ke bawah podium. Ternyata ada orang. Sekilas kulihat, dia orang perempuan, berambut panjang, dengan atasan berbaju putih. Lalu aku menyapanya. Teh, lagi apa? Teh? Raut wajahnya seperti kebingungan mencari-cari sesuatu.
Dia menengok kiri dan kanan, seperti menghiraukan sapaanku itu. Aneh, ditanya nggak jawab. Udahlah. Aku pun meninggalkannya dan kembali ke podium. Sampai kembali di podium, temanku belum saja datang. Tiba-tiba saja angin berhembus menerpaku cukup kencang. Hawanya sangat dingin. Terasa menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Mungkin karena hujan yang tidak kunjung reda, pikirku. Aku menengok ke kiri dan kanan, melihat apa temanku itu sudah datang atau belum. Ternyata belum juga datang. Mana sih si Ruslan nih? Oh banget. Ada niatanku untuk menyusulnya. Namun baru saja aku akan berdiri, ada yang menepuk bahuku dan meremas bahuku cukup kencang, seperti menahanku untuk tidak berdiri. Dan ketika kulihat, apaan sih Roland? Ngagetin aja. Ternyata itu Ruslan. Ruslan kembali tanpa membawa cemilan apa-apa. Gimana sih kamu? Katanya mau beli makanan, tapi kok nggak bawa apa-apa sih? Hei, Lan. Ruslan terlihat lemas. Dia pun duduk dengan kepalanya yang tertunduk. Kulihat mukanya pucat, seperti ketakutan. Hei, Ruslan, Lan, kamu kenapa? Kok muka kamu pucat banget? Ruslan menunduk, badannya menggigil. Dia seperti ketakutan. Lan, kenapa sih kamu? Kok kayak habis lihat setan gitu sih? Ruslan tidak menjawab. Dia perlahan mulai menengok ke arahku. Wajahnya terlihat serius, seakan-akan dia tidak mau mengatakan apa-apa padaku. Jelas terlihat ada ketakutan yang besar sekali padanya. Hingga aku pun mulai mencium bau busuk seperti bangkai. Baunya sangat menusuk dan mengganggu sekali. Dan tiba-tiba saja Ruslan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakangku. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri seketika. Ruslan menunjuk ke arah belakangku sambil menundukkan kepalanya seakan dia tidak mau melihat. Perlahan aku pun mencoba menengok ke arah belakangku, dan ku beranikan diri menengok ke arah belakang itu dan tidak ada apa-apa. Mataku menerawang ke seluruh penjuru podium ini. Tidak kulihat ada hal yang aneh sampai terdengar suara tertawa kecil seorang perempuan. Jantungku mulai berdegup kencang.
Pelan-pelan aku coba berbalik arah, kembali ke arah Ruslan dan... Astaga, ya Tuhan. Ketika aku lihat, yang duduk di bangku itu bukan lagi Ruslan, tapi aku melihat seorang perempuan. Ya, perempuan yang mirip dengan yang tadi kulihat di bawah podium itu. Aku lihat rambutnya menutupi sebagian mukanya. Ya, sebagian mukanya yang penuh dengan darah. Matanya melotot ke arahku, kemudian dia pun berdiri dan kini tepat berada di depanku. Hingga aku menyadari sesuatu. Sosok perempuan itu tidak mempunyai tangan. Dia mencondokkan badannya seraya berkata, "Tolong cariin tangan saya." Lantas aku terkejut dan berteriak sekencang mungkin. Dan dia pun tertawa cekikikan hingga aku pun tak sadarkan diri saat itu. Setelah aku bangun keluar rumah, barulah aku tahu rumah itu adalah rumah salah satu penjaga sekolah SD yang dekat dengan podium itu. Di situ aku lihat bapak penjaga sekolah itu dan temanku Ruslan. Katanya dia mendengar suara teriakanku yang sangat keras dan menyusulnya, dan melihatku sudah pingsan di podium itu. Aku menceritakan semua kejadian itu kepada pak penjaga sekolah dan temanku itu. Kemudian bapak penjaga itu berkata, "Di sana memang angker. Jangan sekali-kali berani sendirian diam di sana." Aku mengangguk dan aku berterima kasih sudah diselamatkan. Dan kami pun pamit pulang. Setelah kejadian itu, barulah aku percaya bahwa makhluk halus itu memang ada. Karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Oh.